dan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kami persilakan, Pak. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Saya dan istri saya Albert, ini istri saya Marsha, kami domisili di Jakarta. Kebetulan waktu mengikuti MOU, grup leader kami adalah Pak Dedi dan Bu Esther. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini untuk membagikan cinta kasih Tuhan yang sudah kami terima lewat retret MOU ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi latar belakang saya dan istri saya ini berbeda. Saya dari keluarga yang hangat, keluarga yang penuh dengan cinta kasih, sedangkan istri saya ini berasal dari keluarga yang broken ya. Jadi itu sudah berbeda. Selanjutnya ketika kami menjalin hubungan, ketika kami berkenalan, istri saya 2 bulan istri saya pindah ke Bali, saya di Jakarta. Jadi pada saat menjalin hubungan ya komunikasi seperti tadi yang disampaikan ya baik-baik aja ya, karena jauh jadi kami cuma by phone, konflik juga hampir tidak pernah ada, mungkin ya sedikit-sedikit aja. Sampai kami menikah, kami pindah ke Jakarta. Waktu bertemu kami kan juga sedikit ya, karena di Jakarta macet jalan, jadi saya pulang itu sama istri saya kadang sampai rumah itu jam 9, kami jam 6, jam 7 sudah berangkat kerja. Jadi kami jarang komunikasi, sehingga kekurangan-kekurangan yang seharusnya dialami orang-orang umum itu enggak kami alami di awal-awal karena memang jarang komunikasi. Tapi ketika memasuki masa pandemi dan kami harus work from home, itu yang buat kami kaget ya, karena kan kami berdua sering di luar menghabiskan waktu bersama, itu ternyata kok kayak mulai ketahuan sifat aslinya istri saya seperti apa, saya seperti apa. Makanya saya juga nggak kaget kalau ada banyak berita di media sosial kalau pada saat kita work from home ini banyak yang bercerai ya. Jadi juga kaget, istri juga kaget dengan keadaan ketika kita di rumah bersama menghabiskan waktu bersama kok malah enggak bahagia gitu loh. Jadi waktu kita sibuk pulang malam, besok pagi ketemu Sabtu Minggu kita libur jalan-jalan, kita malah bahagia. Wah, ini jangan-jangan ada yang salah ya. Dan waktu itu karena istri saya ini berasal dari keluarga yang broken, pikiran saya dia enggak punya gambaran keluarga yang baik. Jadi saya yang selalu benar karena keluarga saya baik. Jadi pola rumah tangga ini saya yang ngatur. Jadi kamu harus ikut saya gitu. Saya berharap setiap ada masalah dalam keluarga itu saya selalu menyalahkan istri saya karena dia bukan berasal dari keluarga yang utuh sama seperti saya, cinta kasih. Nah, konsep-konsep pemikiran seperti itu akhirnya membuat saya sebagai seorang pria dan suami itu sulit dikoreksi. Jadi kalau istri saya memberi masukan, saya selalu bilang, enggak, kamu salah, kamu harus ikut saya gitu. Dan enggak sadar istri saya itu mulai tertekan dengan keadaan saya, dengan pola saya mengatur rumah tangga ini ya. Jadi dia tertekan, dia enggak berani ngomong, tapi waktu sebulan 2 bulan dia mulai ngomong, kok aku enggak bahagia ya menikah sama kamu ya gitu. Dia mulai jujur. Tapi ya namanya kita baru menikah 1 bulan, marah-marah sedikit ya kan, bulan madu masih seneng kan, 2 bulan 3 bulan madunya habis, bulanannya jalan terus ya. Jadi kami sering konflik walaupun enggak sampai yang seperti apa, karena saya bersyukur juga waktu kami menikah kami mengikuti yang disampaikan tadi oleh Bu Hani BPM tadi. Jadi saya bersyukur sekali bahwa sesi konseling memang menolong kami ketika kami mengalami masalah di awal-awal pernikahan kami. Tapi semakin hari masalahnya semakin rumit ya. Jadi istri saya ini orang yang jarang minta maaf. Suatu saat pernah kami ribut, saya meninggalkan rumah, saya bawa koper, saya keluar naik mobil, tapi saya bercanda aja sebenarnya, saya kepengen dia cuma minta maaf gitu ya. Jadi saya keluar, saya tunggu di Indomaret dekat rumah. Saya tunggu WA saya, dia enggak minta maaf, WA-nya online tapi kok enggak minta maaf ya. Saya sudah 2 jam di Indomaret itu, sudah habis makanan banyak. Karena akhirnya saya memutuskan untuk pulang waktu itu. Tapi saya tunggu untuk minta maaf gitu. Nah, singkat cerita, saya waktu ikut retret MOU tanggal 20 itu saya baru keluar dari rumah sakit. Jadi saya kena COVID. 22 hari saya di rumah sakit, 3 hari saya kritis. Dan saya
kadang-kadang kalau kita sibuk dengan rutinitas itu kita kan tidak bisa lihat ya kadang-kadang Tuhan mau ngomong apa dalam hidup kita. Jadi apa namanya, ketika saya sakit 3 hari prosesnya itu, pada saat waktu itu di Jakarta juga kita cari rumah sakit itu susah. Saya bahkan ke satu rumah sakit sama istri saya, di rumah sakit itu dibilang di sini nggak ada kamar Pak. Ini ngomong sama istri saya, di sini nggak ada kamar, suaminya ini paru-parunya sudah kena, dan ini masalah semua orang Indonesia, jadi Bapak dan Ibu pulang aja berdoa di rumah, katanya dokternya seperti itu. Dan saya lihat kegigihan istri saya ya, bagaimana dia berusaha untuk cari rumah sakit, sampai singkat cerita akhirnya kami mendapatkan rumah sakit. Saya sudah ngomong sama istri saya waktu itu, saya bilang, kamu nggak usah naik ambulan, karena saya COVID dengan gejala berat, CT saya itu di bawah 17, dan tapi istri saya itu menemani saya masuk ambulan waktu itu, karena saya juga punya anak bayi, saya khawatir kan. Dari situ saya lihat, wah istri saya ini sudah mulai berubah. Ternyata saya itu yang banyak gagal membaca perubahan istri saya, karena saya termakan dengan pola bahwa saya keluarga yang penuh dengan cinta kasih, istri saya dari keluarga broken, akhirnya saya susah dikasih masukan. Tapi pada saat saya sakit itu, saya mulai jelas lihat bahwa perubahan istri saya itu begitu luar biasa. Nah, singkat cerita, setelah 22 hari saya di rumah sakit, saya dapat banyak perenungan bagaimana istri saya ketika saya sakit, dia harus antri oksigen, dia naik mobil, dia antri oksigen. Ada banyak sekali istri saya yang istri saya lakukan untuk saya ya. Setiap malam berdoa buat saya, setiap malam. Kadang-kadang kalau saya sudah mulai sesek itu, istri saya bilang, nggak usah khawatir, papi pasti pulang. Khawatir itu bantalnya setan, percaya papi sembuh, papi pulang, kayak gitu. Setiap hari istri saya ngomong kayak gitu. Dan singkat cerita tanggal 20 itu, waktu pra MOU saya nggak bisa ikut, karena waktu itu saya pulang dari rumah sakit tanggal 20, saya nggak boleh pulang, jadi saya di satu tempat selama 2 hari, istri saya yang ikut pra MOU, tapi akhirnya puji Tuhannya ketika MOU saya bisa, waktu MOU juga ngomong saya ya nggak selancar ini, ngomong masih terbata-bata. Tapi saya bersyukur bahwa proses yang ketika saya sakit, perenungan dari Tuhan, bagaimana saya melihat perubahan istri saya, dan dipertajam lagi dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, 10 prinsip yang kita belajar. Artinya bahwa saya percaya bahwa itu rencana Tuhan. Tuhan sudah ngatur ketika kamu di rumah sakit, kamu melihat perubahan istrimu yang selama ini gagal kamu tangkap dan gagal kamu baca, dan dipertajam lagi dengan prinsip-prinsip yang di MOU tadi itu. Saya bersyukur sekali mengenal banyak prinsip, akhirnya saya dapat satu kata-kata yang cukup bagus ya di MOU itu, perubahanku adalah tanggung jawabku, perubahan pasanganku ada oleh karena firman-Nya. Nah, kebanyakan kan kalau kita pria ini kan gengsi ya, dikasih masukan istri kita selalu ngomong, wah, dan pokoknya kita ini selalu merasa benar. Tapi saya sadar ketika saya mengikuti 10 prinsip pelajaran di MOU ini, saya banyak belajar bahwa kelemahan saya adalah saya itu tidak bisa dikoreksi. Tapi saya bersyukur Tuhan tunjukkan bahwa perubahan-perubahan ketika istri saya ketika saya sakit itu buat saya sadar, waduh, istri saya sudah berubah. Kadang-kadang kita merasa, oh ya, sudah cukup kayak gini, kita diterima pasangan kita apa adanya ya sudah, tanpa kita mau mengupgrade diri gitu kan. Padahal seharusnya kalau kita bisa lebih baik lagi, kenapa enggak? Tapi itu kadang-kadang kan kita enggak kita lakukan. Waktu itu kan saya juga seperti itu, enggak saya lakukan. Seharusnya saya bisa mengasihi istri saya lebih lagi, itu enggak saya lakukan. Sedangkan istri saya sudah berubah lah. Itu yang Tuhan tunjukkan bahwa ini pasanganmu sudah berubah. Cuma kamu aja yang enggak ngerti, kamu aja yang susah dikoreksi dan kamu merasa benar sendiri. Waktu itu saya berpikir seperti dapat perenungan seperti itu, dan saya sadar bahwa dalam pernikahan saya ini istri saya yang paling banyak saya sakiti ya, dan dia memberikan saya pengampunan yang begitu luar biasa. Jadi tuntutannya saya ke istri saya itu luar biasa ya. Kamu sama orang lain baik, tapi sama saya kok seperti ini. Istri saya itu sering ngomong kayak gitu sama saya. Kenapa sama orang lain baik kok sama saya kok seperti ini. Bahkan istri saya waktu saya sakit itu, nanti istri saya juga bisa cerita nanti bagaimana doanya dia. Tapi saya bersyukur bahwa ketika saya sakit sampai dengan MOU
belajar 10 prinsip firman Tuhan ini itu bukan sesuatu yang biasa ya, tapi saya percaya itu bahwa itu sudah diatur Tuhan, sehingga saya juga banyak introspeksi, dan bukan berarti setelah juga kami tidak ada konflik, kami ada, tapi pendekatan untuk menyelesaikan masalah itu lebih mudah ya, karena sudah ada prinsip-prinsip yang tadi ketika kita ikut retreat itu kita belajar gitu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin istri saya akan nyambung. Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk kami kesaksian di MOU Jateng ini. Untuk Pak Chandra dan Bu Hani, terima kasih buat firman-Nya, sangat memberkati. Semakin membuat saya khususnya dengar tadi juga dari Bu Hani pengen mengusahakan pernikahan ini dengan baik. Saya sedikit background saya, sebelum nikah saya dibesarkan sama oma saya, kemudian sama mama saya. Saya tidak melihat sosok ayah saya dari kecil, tapi tidak pernah diajarkan untuk membenci. Sampai saya bertemu dengan ayah saya itu. Perubahanku adalah tanggung jawabku, perubahannya aku percaya firman-Nya. Perubahannya aku percaya firman-Nya. Jati. Iya Pak, terima kasih. Kemudian tidak pernah diajarkan untuk begini begitu berita-berita enggak diajarkan hal yang baik. Tapi saya dibesarkan hanya sama orang-orang hebat ini menurut saya, mama dan oma saya. Jadi saya berprinsip saya nggak akan menikah. Saya menikah boleh dibilang telat. Usianya sudah 33 tahun baru saya memutuskan untuk menikah, itu pun dengan segala kondisi dan keadaan Tuhan membuat atau memaksa saya menikah, karena saya dikelilingi orang-orang baik, kemudian didatangin sosok Bapak Albert ini yang bilang bahwa kamu menyesal kalau tidak menikah sama saya, karena saya ini single, saya anak Tuhan, kamu nggak akan punya mertua, baik banget hidup sama saya seperti itu ya. Akhirnya singkat cerita saya menikah, ada bimbingan pramenikah. Itu dasar di awal, itu pun saya ditegaskan sama pendetanya di Balikpapan. Saya menikah karena saya asal dari Balikpapan. Itu ditegaskan kembali, Marsha, kalau tidak mau menikah nggak apa-apa, daripada nanti kamu cerai, karena dia tahu karakter saya seperti apa. Akhirnya berbicara lebih lanjut, oke, saya mau menikah. Masuk pernikahan, saya diikutin dengan suara-suara bahwa tuh kan bener kan menikah kayak gini, tuh kan bener, kenapa kamu menikah waktu dulu. Jadi semacam ditekan bahwa saya udah tahu bahwa saya menikah akan seperti ini. Dan kejadian, saya sangat tertekan. Sampai singkat cerita, saya percaya sama Tuhan, dan saya percaya ya saya diberikan suami ya udah gitu ya kan, ya udah saya jalanin, saya mengusahakan, saya ingin ikut MOU supaya saya tahu dasar-dasar yang kuat untuk pernikahan, sehingga saya tidak merasa berat menjalani pernikahan ini. Karena jujur sebelum ikut MOU berat sekali, saya hanya takut Tuhan aja. Saya tahu pernikahan ini diberkati, tapi berat sekali saya jalaninnya. Sampai Pak Albert ini long COVID. Semua orang WA saya, tidak pernah bertanya keadaan saya, Bu Marsha sehat-sehat, baik-baik aja, nggak ada. Semuanya bilang, karena Pak Albert pasti sembuh, kami berdoa Pak Albert pasti sembuh, karena Pak Albert itu orang baik. Semua orang ngomong dia orang baik. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah dia, sembuhkanlah Pak Albert, karena dia punya banyak dosa sama saya. Dia tidak baik, dia jahat sama saya. Tuhan tahu dia jahat sama saya, dia tidak baik. Sembuhkanlah supaya dia bisa bertobat, baik sama saya. Karena kalau orang baik cepat dipanggil Tuhan. Tuhan jangan sayang saya. Pak Albert itu jahat sekali sama istrinya, jadi tak usah diambil sekarang, tunggu dia bertobat dulu Tuhan. Dijawab Tuhan, ternyata saya yang benar, dia mah jahat sama saya, ya kan? Sembuhnya pas ikut MOU lagi. Waduh, nih sudah daftar MOU dari sebulan sebelumnya, tapi Pak Albert sakit, tahu-tahu pulang tanggal 20, dokternya tanggal 19 ngomong, udah boleh pulang besok, Bu. Pulang, tapi nggak ikut pra MOU, katanya 2 kali nggak ikut kan, ya udah nggak bisa lulus ya, atau nggak dapat sertifikatnya, puji Tuhan bisa ikut. Selama ikut belajar banyak
tentang 10 prinsip itu juga. Saya juga bersyukur bisa belajar juga saya mengampuni setiap hari, doa sepakat. Saya akhirnya menyadari bahwa suami saya ini adalah karunia dari Tuhan untuk saya. Melalui MOU juga membuka mata hati dan pikiran saya bahwa saya sangat bersyukur punya suami Pak Albert. Ternyata selama ini saya itu baperan, merasa dijahatin. Ternyata Pak Albert ini baik. Saya cari-cari kesalahannya setelah ikut 10 prinsip itu. Saya cari-cari kesalahannya Pak Albert itu cuman suka marah, dan itu pun marah setelah dengar kesaksian banyak orang. Apalagi tadi kedengar kesaksian dari Pak Chandra sama Bu Hani. Aduh, saya kayaknya seumuran anaknya Bapak sama Ibu. Pengalaman Bapak sama Ibu jauh, dan rata-rata Bapak sama Ibu di sini pengalaman Pak Dedi juga mentor saya di G11 kemarin, itu juga waduh nggak ada apa-apanya saya ini. Saya terlalu baper sepertinya. Tuhan itu sudah kasih saya yang terbaik, tapi saya bersyukur ikut MOU di pernikahan saya yang masih seumur jagung ini. Semoga kedepannya bisa dapat menyikapi masalah-masalah yang datang dengan baik sehingga bisa naik level terus-terus dan belajar terus sampai akhir, sampai berkemenangan di akhir melalui perjalanan hidup ini sama-sama dengan Pak Albert sampai akhir. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih.